Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Setelah 4 hari dilakukan pencarian, korban tenggelam dalam embung di Tulang Bawang ditemukan tewas. Unjuk rasa ratusan mahasiswa di gedung DPRD Lampung Utara berlangsung ricuh. Desa Kota Karang, Kabupaten Pesisir Barat terancam tenggelam akibat abrasi pantai yang terus meluas. Sepuluh 70 lahan kebakar di bawah kaki bukit. Kasus kebakaran di Kota Bandar Lampung meningkat drastis akibat musim panas ekstrim. Selama Agustus hingga pekan ketiga bulan September, tercatat 106 kasus kebakaran yang didominasi kebakaran semak belukar di lahan kosong. Rinciannya 99 kasus kebakaran lahan kosong, 2 kali kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung, dan 5 kasus kebakaran rumah serta panglong kayu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bandar Lampung, Antoni Irawan, menyatakan penyebab kebakaran itu dari pembakaran sampah dan warga yang membuang puntung rokok sembarangan. Petugas damkar mengimbau warga tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan di lahan kosong sebab semak belukar yang mengering mudah terbakar. Kota juga mengimbau pada seluruh warga masyarakat agar senantiasa tidak abai terhadap kondisi kekeringan yang mana dampaknya bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, utamanya kebakaran lahan yang mayoritas ini disebabkan oleh kelalaian manusia seperti terbakar akibat membakar sampah sembarangan dan juga membuang puntung rokok sembarangan. Petugas damkar kini siaga bencana kebakaran. Petugas juga menyiagakan belasan mobil damkar yang sudah terisi air. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Para pedagang kaki lima atau PKL yang direlokasi dari Pasar Pasir Gintung ke Pasar Semep, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Selasa siang mengeluh sepi pembeli. Omset mereka turun drastis hingga 50%. Menurut pedagang, tempat relokasi mereka di dalam gedung Pasar Semep tidak menguntungkan. Konsumen banyak yang tidak mau masuk ke dalam karena terlalu jauh dari jalan poros dan sulit mencari tempat parkir kendaraan. Kalau mah di sini masuk masih mending Pasar Gintung sana. Soalnya di sini mah pedagang mau masuk sepi semua. Sepi ya Bu ya? Sepi banget. Berarti kalau dibandingkan penghasilan waktu Ibu di kaki lima dengan di sini berapa persen Ibu? Turun drastis 50%. 50%. Belum kan masih ada dagang tentunya kan? Bangla sana kan? Masih ada dagang kan? Iya. Berarti belum semua ya? Yang kita itu kalau semua adil Mbak. Jadi kan orang belanja nyari ke sini semua. Kalau di luar ada yang belanja nggak pindah ke dalam. Makanya di dalamnya pada nangis semua Mbak. Pada mau demo ntar lagi Mbak. Mau demo nih? Iya katanya Mbak. Kapan kira? Sementara itu, Dinas Perdagangan Bandar Lampung yang dimintai solusi hanya bisa menyarankan para pedagang bersabar karena baru pindah dan konsumen belum tahu. Ya, namanya kita masih masa transisi ya, pedagang dan konsumen biasanya kan ada langganan masing-masing, masih kebingungan mencari di mana posisi yang mereka awal di Jalan Pisang tiba-tiba di Semep lokasinya di mana. Jadi memang kita perlu bersabar. Ya insya Allah kalau memang nanti sudah stabil proses perdagangan di sana kan sudah berjalan lancar dan
Pemindahan ratusan pedagang Pasar Pasir Gintung ke Pasar Semep karena Pasar Pasir Gintung akan dibangun menjadi kawasan pasar modern. Pembangunan dimulai awal Oktober mendatang dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Pembangunan Pasar Pasir Gintung merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang menelan anggaran 35 miliar rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan ibu rumah tangga mengantri mengikuti KB gratis yang digelar di Puskesmas Liwa, Lampung Barat Selasa pagi. Mereka berasal dari 12 desa di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. KB gratis ini diinisiasi oleh petugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPKB P3A Lampung Barat. Pada kegiatan ini, pasangan menikah pada usia subur antara 15 sampai 49 tahun dikenalkan dengan berbagai jenis metode kontrasepsi, antara lain IUD, implan, pil, hingga suntik. Program itu diharapkan bisa mengurangi risiko kematian pada bayi. Kegiatan KB gratis ini bertujuan untuk pengendalian jumlah penduduk yang semakin membludak guna membangun keluarga yang berkualitas. Kegiatan ini pertama-tama tentunya adalah untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh BKKBN, terutama target MKJP. Karena MKJP ini adalah salah satu kegiatan utama kita untuk setiap masyarakat kalau bisa diarahkan memakai alat kontrasepsi yang jangka panjang. Manfaatnya kalau menurut saya selain untuk menunda kehamilan, juga untuk keamanan kita agar tidak terlalu rapat memiliki anak. KB gratis bagi warga ini bagian dari rangkaian HUT ke-32 Lampung Barat yang kini memiliki populasi penduduk lebih dari 300.000 jiwa. Pemkab Lampung Barat berupaya mencapai target peserta KB sebesar 28% pada 2024 mendatang. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Siapa menyangka kerajinan kain tapis nan indah ini dibuat dari tangan-tangan terampil para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kalianda, Lampung Selatan. Berbagai kerajinan berbahan tapis mereka buat di kawasan industri kerajinan tapis di dalam lapas. Dengan terampil, para narapidana pria yang dipenjara karena berbagai kasus itu menyulam benang emas menjadi tapis. Mereka dibimbing oleh tim dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Lampung Selatan selama 7 bulan. Kemampuan itu diharapkan bisa jadi bekal berwirausaha ketika mereka sudah bebas. Ya, nyaman sih, ada kegiatan sehari-hari waktunya terlewati dari jam hari-harinya kelewati. Sehari kadang kalau kita kerja setengah hari itu habis zuhur mulai lagi sasar. Berbagai motif tapis seperti lereng-lereng, gunung, bunga daun, dan pucuk rebung diajarkan kepada narapidana. Selain kain tapis, mereka juga diajarkan membuat peci, selendang, sarung, hingga baju berbahan tapis, menyablon baju, dan membuat patung. Kerajinan pembuatan tapis bagi warga binaan di Lapas Kalianda ini hasil kerjasama dengan Dekranasda Lampung Selatan. Tim dari Dekranasda membantu melatih warga binaan kita karena memang tapis salah satu ciri khas di Lampung dan lumayan prospek kedepannya untuk dijual. Jadi pihak lapas juga membantu memasarkan kerajinan tapis yang dibuat para narapidana. Harga kain tapis hingga Rp1 juta per lembar, tergantung ukuran dan motifnya. Sementara untuk produk peci, selendang, dan produk lainnya dijual mulai Rp50.000 hingga Rp200.000 per buah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.